'Cause we'll be on a tightrope. Cause we'll be on a tightrope. Halo, Balkis. Good morning, Balkis. Langsung aja, langsung ya. Yes, suara aman kan, kedengeran? Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya, soalnya biar Kak Cika ngejelasinnya bisa jelas gitu. Oke, aman? Kelihatan, Kis? Ntar dulu, hari ini mau jelasin apa? Kalau ada pertanyaan langsung ini ya. Aduh, mana chatnya? Aman. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung ya, oke, ntar ya. Jadi begitu gak ngerti kasih tahu kalau misalnya ada yang mau ditambahin atau kurang jelas kasih tahu. Tapi kan kemarin Mbak Kis bilang belum ngerti yang NP ya sama yang dynamic. Nah, sekarang panggil Kak Cika aja. Kak Cika jelasin dulu tentang Big O. Nah, ini tuh berlaku di mana-mana, Kis. Jadi kalau misalnya kita ini ya, misalnya kita taruh, stop dulu. Belum. Oke, taruh. Kalau kita belajar apapun gitu ya, mau itu rangkaian computer science atau desain apa gitu ya, emang pasti ngebahasnya kompleksitas. Nah, di engineering tuh biasanya kita nyebutnya tuh BO. Nah, dynamic programming itu kan sebenarnya program programming yang dia bisa apa ya, bisa menyesuaikan sama kompleksitas dari masalahnya gitu ya, Kis ya. Nah, si NP complete PN, pokoknya gitu ya, itu tuh disebutnya kompleksitas. Nah, kompleksitas itu maksudnya apa gitu? Kenapa kita harus ngedesain algoritma? Itu karena kita tuh punya keterbatasan resource. Kan resource kita tuh ada komputer, speed-nya lah, CPU-nya lah, RAM-nya lah, apanya, storage-nya dan lain sebagainya gitu ya. Terus misalnya kita juga punya compiler atau interpreter yang dia kan mengerjakan, misalnya kita punya coding nih, codingnya ribet gitu kan ya. Si compiler sama interpreternya juga buang waktu kan untuk nge-generate dia, karena di convert ke ngompal atau interpret itu kan nge-convert ke bahasa mesin kan. Kalau iterasinya banyak, terus kompleksitasnya tinggi, ya udah gitu, habis resource-nya gitu ya. Jadi problemnya tuh itu. Terus datanya gitu loh. Guys, jadi ada. Jadi nanti misalnya Bakis lihat ya, ada algoritma-algoritma yang dia algoritma mana yang paling bagus gitu. Nggak bisa bilang gitu karena tergantung jumlah data nih. Si data ini itu tuh, ntar ya, coba ya Kak Cika lihat dulu ya, coret dulu ya. Jadi kita centang yang udah nih ya. Ini resource, ini code generation. Nah, data, si data ini sekarang tuh yang jadi problem tuh pada saat datanya sedikit, algoritma tertentu tuh efisien gitu. Tapi begitu datanya banyak, nah itu ada saat di mana oh algoritma ini lebih bagus ya, ini lebih jelek. Nanti kasih ketunjukin ya gimana. Nah, problem dari apa ya, nature datanya gitu. Si data ini bentuknya tuh gimana juga berpengaruh, Kis. Jadi misalnya datanya kayak gimana, acak. Apa udah di apa udah diurutin nih gitu. Apa udah diurutkan tapi terbalik nih. Nah, itu tuh kompleksitasnya nanti akan beda gitu. Nah, ini tuh nanti kaitannya bisa kemana-mana nih, ke data science lah, ke data visualisasi, ke big data dan lain sebagainya. Tapi intinya data tuh problem lah. Nah, algoritma yang kita mau desain itu kan macam-macam. Ada yang linear, ada yang binary kan. Nah, biasanya problem dari algoritma itu kan searching, sorting, intinya gitulah ya. Sehingga kita, atau misalnya eh, cari jalur terdekat lah, graph coloring lah, gitu-gitu ya. Ya, problemnya ada kan, Bakis mungkin udah ada di kampus, mungkin udah dibahas. Sekarang gini, kita tunjukin. Nah, kompleksitas gitu ya. Ini yang paling sering dipakai aja dulu. Kalau Balkis lihat ya, misalnya kita punya sumbu X itu adalah jumlah data. Jadi kita ke kanan itu
biru aja. Kita ke kanan itu tuh jumlah data. Ke atas itu waktu eksekusi. Kalau menurut Balkis, algoritma yang bagus yang mana kira-kira? Yang mana yang bagus? Kalau kalau ini kan ON kuadrat ya, jadi kompleksitasnya tuh N kuadrat. Berarti kalau datanya ada 2 misalnya, jadi kompleksitasnya tuh 4, 2 pangkat 2. Kalau yang biru itu linear. Dia kalau datanya makin banyak ya dia makin banyak. Yang biru ini linear aja. Jadi ya udah gue kalau datanya 5.000 juta juga dia gini aja gitu. Tuh linear sampai sono gitu. Nah, yang bagus yang gimana? Ntar kasih jelasin dulu. Kalau yang ON kuadrat, dia itu mengkuadrat gitu. Jadi Balkis misalnya, oke, kalau 2, 4. Kalau 3, jadi 9. Kalau 4, jadi 16. Kebayang nggak? Jadi dia mulai melengkung gini, walaupun nggak eksponensial gini. Tapi berarti apa? Semakin dia datanya makin banyak, dia tuh makin nanjak gitu. Semakin kacau gitu ya maksudnya. Ini kalau misalnya si sumbu ini kita taruhin ke kanan, itu kan trennya jadi kayak gitu. Ini oke kita bablasin ke sana gitu misalnya. Nah, kalau yang hijau tuh log n. Jadi log n itu tuh sebenarnya bentuknya malah begini, melengkung gini. Artinya apa? Dia itu di satu titik tuh malah stabil gitu, malah begini gitu. Nah, bagi sebenarnya enggak. Oke deh, kalau gitu sekarang tadi kan Kak Cika bilang ada algoritma yang jadi kalau kita bikin algoritma nih, saya Bakis bikin algoritma. Buat apa Kis? Buat TSP. Bakis kan kemarin bilang TSP belum gitu ngerti kan? Traveling Salesman Problem. Traveling Salesman Problem itu adalah kita punya beberapa kota kan. Tapi kita harus visit semua, tapi harus balik lagi kan? Karena jualan. Tapi the shortest path-nya lewat mana gitu. Itu kan berarti Balkis mesti bikin dynamic programming kan. Maksudnya ya udah gue gimana ini ya? Berarti Balkis harus cari rute. Itu bisa macam-macam tuh caranya. Itu namanya searching. Searchingnya bisa pakai apa? Breadth first search, depth first search, bisa pakai A bintang, bisa pakai A gitu ya. Pokoknya searchingnya bisa macam-macam. Nah, setiap algoritma searching itu sifatnya bisa kita hitung. Nanti Kak ajarin gimana caranya ngelihat si iterasi itu kompleksitasnya apa gitu. Nah, algoritma dengan kompleksitas n kuadrat itu bisa jadi bagus di data yang kecil. Kayak kalau kata Kak Cika bilang tadi datanya cuma 2 gitu ya atau cuma 10. Ya udah cuma 100. Dia di sini bagus nih. Si merah ini bagus untuk data yang kecil. Tapi pada saat dia datanya besar, itu tuh udah nggak make sense gitu karena dia udah kompleksitasnya ke atas gitu. Udah jelek untuk data yang besar yang merah gitu ya. Kalau yang biru ya itu fair-fair aja gitu. Itu kayak Balkis misalnya makan sepiring sama 3 piring kenyang gitu ya. Itu tuh linear lah kira-kira. Atau kayak misalnya apa? Linear tuh misalnya lama kerja sama gaji. Atau misalnya harga mobil per tahun itu linear tuh. Atau misalnya tinggi orang per tahun gitu ya, tinggi kita gitu. Itu kan nambah ya linear kan itu nggak ada lonjakan atau apa. Nah, itu dia ya udah fair aja gitu. ON mah ya udahlah standar lah ON ya. Yang bagus tuh justru O log N. Log N ini baik karena pada saat dia membesar, di sini bisa titiknya. Di sini atau di sinilah titiknya. Di sini titiknya dia tuh di sini gitu, di bawah. Jadi computationnya tuh di bawah yang ini sama yang ini. Ini kali udah di sono gitu, di atas lagi. Yang merah ini udah nggak tahu lah gitu. Udah di langit gitu ya. Jadi kalau kita bandingin ya, si algoritma yang hijau ini tuh dia yang paling unggul untuk data yang besar. Tapi kalau untuk data yang kecil, tapi hijau ini kelihatannya oke juga buat yang kecil ya. Tapi jadi kita mesti tahu kita mau ngapain nih, datanya mau seberapa besar gitu kira-kira. Atau kalau susah ya udah di-run aja pakai semua algoritma terus kita lihat kompleksitasnya apa namanya secara performance gimana. Nah, biasanya kalau kita ngukur performance itu biasanya lihat dari resource-nya adalah waktu dan space selalu gitu. Jadi nanti kalau kita bandingin tuh misalnya Balkis mau bandingin 2 algoritma. Itu biasanya kita pilih antara space, oh enggak gini sih, ya sama time lah ya gitu ya. Nah, biasanya kalau kita ngedesain itu kita tuh milih misalnya time ya. Kita punya algoritma nih. Balkis punya beberapa algoritma misalnya. Biasanya kalau kita mau cepat
space-nya pasti jadi gede gitu. Kalau kita mau cepet, space-nya jadi gede. Tapi kalau kita mau space-nya kecil, waktunya jadi lama gitu. Selalu gitu. Sama lah kayak misalnya kita pesen Grab. Grab yang biasa atau yang cepat itu kan mahal karena dia emang radiusnya deket kan. Kalau Grab yang hemat, nah dia stop dulu di mana. Jadi gimana? Kita mau berkorbannya waktu apa uang gitu. Ya bisa time bisa space ya. Kalau kalau di apa di engineering atau science mungkin time atau space. Tapi kalau di bisnis mungkin time dengan spending atau cost gitu ya. Selalu gitu kayak gitu guys, case ya. Kalau Kak Cika gak jelas atau terlalu cepet kasih tahu, tanya misalnya apa sih gak ngerti gitu. Ini apa maksudnya gitu ya kasih tahu ya. Kalaupun misalnya yang tadi apa Kak? Boleh nanti Kak Cika jelasin lagi. Pokoknya Balkis harus ngerti. Udah ya. Nah, sekarang si Big O ini kan sebenarnya erat hubungannya sama NP komplit lah. Itu tuh si Big O ini adalah ukuran untuk menentukan suatu algoritma tuh bagus atau enggak. Jadi kalau kita ngedesain, ini bilangnya biasanya Big O tuh bentuk ini, O-nya keriting gitu. Algoritma itu bagusnya gimana gitu. Eh, itu pakai notasi big O. Jadi ini big O notation gitu ya. Biasanya kita sebutnya big O notation. Jadi kalau misalnya di computer science itu eh sebenarnya gini, Kak Cika tuh kan ngajar elektro ya, sama informatika, sama teknik komputer. Nah, computer science itu sebenarnya yang bagus ya ada di BINUS sama ada di UI ya. Nah, bedanya computer science sama teknik komputer itu kan computer science itu kan science ya. Kalau engineering atau elektro atau informatika atau teknik komputer tuh kita engineer gitu. Jadi kita lebih ke implementation gitu. Nah, kalau Balkis karena science, itu tuh harus ngerti yang matematiknya, Kis. Jadi kayak oh, persamaannya, terus philosophical eh apa namanya behind notation-nya gitu. Dulu Kak Cika waktu S3, ini kalau Big O ini persamaan yang nggak keluar, itu nggak lulus. Jadi pada saat ngejelasin disertasinya tuh harus jelas. Lu menjelasin masalah ini pakai apa algoritmanya? Bikin hardware-nya kayak apa gitu ya? Kak Cika bikin hardware kan. Jadi misalnya hardware itu kalau besar dia cepet, ya kayak gitu space kan. Tapi kalau mau hardware kecil jadi lambat gitu. Nah itu harus dihitung performance-nya pakai BIO. Gitu. Jadi itu penting. Nah, si BIO itu menggambarkan waktu eksekusi kan, waktu eksekusi menurut jumlah data, seperti grafik yang tadi ditunjukin. Nah, dengan adanya Big O, orang tuh jadinya hafal, kompleksitasnya berapa? N. Oh, oke, linear. Kompleksitasnya berapa? N kuadrat. Oh, oke. Kompleksitasnya berapa? N log N misalnya, atau N kuadrat log N. Atau misalnya, ya gitu kan, orang bisa, oh oke, ini yang satu gini, atau yang satu eksponensial. Oh, ini tuh logaritmik gitu ya. Nah, itu tuh trend data yang harus jadinya udah biasa gitu ya. Nah, si Big O itu punya fungsi yang pakai parameter N di mana N itu jumlah. Jadi selalu O-nya tuh gimana? Jadi selalu notasinya tuh O gitu ya. O, terus di sininya N gitu. Mau ininya N log N kayak gitu ya misalnya. Mau di dalamnya N kuadrat kayak, mau akar N kayak gitu, boleh. Nanti tuh bisa kita hitung. Jadi kalau saya bagi misalnya barangkali nanti bikin tugas akhir ya. Terus nanti Balkis bikin misalnya algoritma untuk searching data tertentu lah, atau misalnya jalur tercepat untuk drone atau apalah gitu ya. Nah, itu kan apa sih nanti ditanya tuh, kamu gimana kompleksitasnya berapa? Segini Pak, tahu dari mana? Saya hitung Pak. Gimana ngitungnya? Oke, kita lihat ya. Sekarang gini, gimana ngitungnya? Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Balkis lihat deh. Common grow rate. Rate. Kok ini? Sorry. Jadi ini saya mau membesarkan ini. Sebenarnya. Nih. Jadi Kak, NP complete NP enggak komplit. Oke. Kalau udah ngerti ini nanti itu semua jadi make sense gitu ya. Sekarang gini, grow rates itu pada umumnya tuh biasanya yang paling sering dipakai tuh kayak gini. Jadi konstan tuh ini paling bahagia nih, case kalau konstan. Artinya apa?
kompleksitasnya ya udah satu aja gitu dia. Mau datanya banyak satu gitu. Bayang nggak? Itu kayak apa contohnya? Kayak misalnya Balkis em, apa ya, paralel kali ya. Jadi walaupun datanya ada 5, kalau computationnya Tahingga, waktunya tetap satu aja gitu. Jadi satu aja kompleksitas yang mau datanya berapa tetap satu gitu kira-kira. Nih kalau ini konstan nih, ini paling paling ideal gitu ya. Wow, kok bisa gitu. Nah, log n itu adalah binary search. Balkis tahu kan binary search apa coba? Binary search itu kalau kita nyari kan. Yang saya oke dicari bagi 2 lagi gitu ya. Ada kayak binary search, nyari lagi, nyari lagi. Saya gini, oke, lewat maze nih, cuma ada belok kanan, belok kiri. Nanti dari kiri belok kanan, dari kanan belok kiri gitu sampai bisa nemuin cara. Atau misalnya cari bilangan lebih besar, lebih kecil atau apa. Bagis bisa tahu contoh nggak binary research yang paling jelas apa? Binary research itu selalu bagi 2 kan. Iya. Terus Bagis misalnya buka, nggak tahu nih Mas sekarang Al-Quran deh atau misalnya Al-Quran lah atau dictionary atau buku. Dictionary sih atau Al-Quran ya, yang sesuatu yang ada ininya, ada halaman atau ya sebenarnya sebuah buku bisa ya kalau dictionary sih. Misalnya kita mau cari nih, Balkis mau cari misalnya satu kata, katanya itu dari huruf L. Terus Balkis buka si dictionary-nya gitu. Si dictionary ini dibuka, terus Balkis nemu L, terus Balkis ada di D ternyata. Lah, berarti kan, loh, berarti gue salah dong gitu. Berarti bukan di sebelah kiri, berarti di sebelah kanan kan. Kalau di D, berarti kan kalau ke kiri ABC kan, kalau ke kanan EFG. Berarti kan Balkis nyarinya sebelah kanan dong, udah nggak mau ke sebelah kiri lagi kan. Berarti buka lagi kan setengahnya lagi dari D ke Z kan. Terus Balkis tadi cari L kan. Terus saya buka gitu kan. Ternyata dapatnya O. Terus O. Terus Balkis berarti nggak mungkin ke kanan dong. Ke kanan nanti ke Z. Berarti harus ke kiri kan. Karena L ada di sebelah kirinya L. Gitu kan, gitu ya terus buka sampai akhirnya Balkis nemuin satu pertengahan yang akhirnya ketemu L. Nah dari L itu juga nanti masih bagi 2 lagi kan, nyari lagi bagi 2. Ntar misalnya Balkis mau cari linear gitu, ketemunya misalnya latitude, linear sebelah situ, berarti gue harus ke kanan nih. Terus misalnya dapatnya linear kan, nyarinya linear, terus Balkis dapatnya Lumonius apa sih ya, Lumosity or something gitu ya. Gue harus ke kiri gitu ya. Nah itu tuh kompleksitasnya log n. Log n itu kayak yang tadi, yang begini itu, yang gitu, case log n gitu. Ada juga yang linear. Nah linear itu ganti warna ya biar beda-beda. Linear ya udahlah linear aja gitu, yang begitu aja gitu. Mau linearnya begini, mau linearnya begini, tapi dia linear lah. Mau linearnya begini juga boleh, tapi linear gitu. Nah, eh, nah ini yang Kak Jika bilang nih, n log n. Jadi dia dikaliin n. Jadi kalau kita punya log n, ini ini bagus sih ya. Tapi kalau udah dikali n nih, wah ribet nih. Nah, ini tuh adalah binary merge sort. Jadi kalau kita mencari, kalau kita sorting, nah itu tuh kita dibagi 2. Berarti tahu kan kalau sorting, misalnya kita punya bilangan nih 6, 12, 3, 8, 7, 21, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, merge itu tuh dibagi 2 gitu, guys. Jadi bagi 2. Terus nanti dia dibagi 2 lagi. Terus disort, terus disort, terus dibagi 2 ini juga disort, terus sama dia di merge lagi gitu. Nah, kebayang nggak sih? Jadi udah dipecah, dibagi, digabung lagi gitu. Nah, itu tuh kompleksitasnya tuh nggak log n, tapi n log n. Jadi kenapa ada n-nya? Karena dia tuh harus nge-merge lagi gitu. Karena dia udah mecah-mecah nih, terus disort kan. Nah, udah gitu sebanyak pecahannya itu harus digabungin lagi gitu. Makanya dia jadi dikali n. Udah ya. Nah, sorting tuh penting di algoritma tuh selalu biasanya sorting sama searching. Dan itu udah lah mumet lah. Tapi emang kayak gitu ya. Algoritma tuh kayak gitu. Nah, kuadratik itu kompleks tuh yang tadi tuh, yang begini. Nah, bubble sort itu adalah kayak kalau kita punya sorting gini, itu kan biasanya kita cari bubble sort itu kan kayak bubble gitu ya. Pokoknya kita cari misalnya yang paling kecil harus di kiri atau yang paling kecil harus di atas. Terus dia geser gitu. Gitu, Kis. Jadi kayak misalnya kita punya apa ya? Saya 3, 8, 2, 1, 7 gitu ya.
Nah, ini tuh berarti bubble tuh kayak gini. Ini kita mau sortnya gimana? Yang paling kecil paling kiri ya. Saya ke sini. 3 sama 8 gedean mana? 8. Berarti nggak usah tuker. Nah, 8 sama 2 gedean mana? Gedean 8 sama 2. Berarti harus tuker nih, berdua tuker gitu. Nanti kan jadi posisinya 3, 2, 8, 1, 7 gitu kan ya. Nah, nanti 8 sama 7 merambat ke kanan gitu. 8 sama 1 lebih gede mana? Ini tuker lagi gitu. Jadi nanti kita dapat 3, 2, 1, 8, 7. Nah, nanti di sini 8 sama 7 gedean siapa? Gedean 8. 8 berarti pindah ke kanan, 7 ke kiri. Jadi kita dapat 3, 2, 1, 7, 8. Nah, bubble tuh kayak gitu. Guys, jadi dia tuh kan kita bisa aja kan sebenarnya misalnya mau ngurutin angka gitu ya. Misalnya Balkis mau cari yang paling, misalnya kita nih berdua nih, mau cari orang yang paling cakep nih di suatu kelas gitu. Di kelas kita ada yang cakep-cakep kita jajarin gitu. Itu kan kita bisa cari pakai binary kayak misalnya, oh yang ini lebih cakep geser ke kiri, yang ini lebih yang enggak ke kanan gitu. Atau bisa juga kita jalan aja sampai ketemu paling cakep, taruh di ujung. Nanti jalan lagi cari yang kedua kecakep, taruh sebelahnya dia gitu. Itu bisa gitu juga kan. Atau bisa misalnya kita mau ya bagi dua gitu. Dari bagi dua kelompok, paling cakep dari dua kelompok ini siapa? Gitu, urutin. Terus bagi dua lagi, paling cakep siapa? Urutin, baru nanti di merge lagi. Nah, si bubble sort itu n kuadrat. Itu dia judulnya kuadratik. Si bubble sort itu karena dia nyari sebelahnya dulu gitu. Kayak bubble naik ke atas gitu ya. Nah, itu kuadratik karena banyak banget. Kalau n-nya banyak tuh dia, kebayang nggak? Balkis ini kan, ini tuh baru berapa kali gitu. Ini bilangannya cuma 5 loh. Dan ini pas kita udah 3 proses tuh dia belum ngurut. Terus kan harus dari depan lagi, Kes. Benar nggak? Iya kan? Harus dari sini lagi kan. Terus kita cek lagi kan. 2 sama 3 harus ditukar nih gitu kan. Oke, 2 sama 3 ditukar. Jadi 1, 7, 8. Oh my God. Terus ini 3 harus tukar lagi. Oke, 2, 1, 3. Kebayang nggak kompleksitasnya? Oke, sekarang 3 sama 7 tukar nggak? Agak. 7 sama 8 enggak? Iya sih, enggak gitu ya. Tapi kan ini aja udah satu iterasi. Ini udah satu iterasi. Berarti bisa bayangin berarti kuadratik gitu. Karena dia dia balik lagi gitu. Ya, maksudnya sebanyak bilangannya gitu. Oke, dah. Nah, yang horor, ini di-clear dulu ya. Mumet nggak sih lihatnya? Clear. Yang horor itu ini nih. Ini ya, N pangkat 3. Itu tuh kubik. Jadi kubik gitu. Ya kalau sih kita punya persamaan linear tapi simultan dia banyak gitu. Ah itu tuh kubik horor tuh, case. Oh n pangkat 3 tuh berarti lebih nanjak lagi dari n kuadrat gitu. Jadi kalau n kuadrat begini gitu ya, kayaknya n pangkat 3 begini dah gitu ya. Dia udah lebih horor lagi gitu. Oke. Nah, ini juga serem nih. 2 pangkat n, 2 pangkat n itu eksponensial, berarti dia begini. Nah, eksponensial itu adalah kalau misalnya, wah kayak COVID kemarin tuh, oh pertumbuhannya eksponensial gitu. Lambat sih di awal gitu ya. Tapi dia tiba-tiba nanjak gitu di sini tuh puncaknya gitu. Tiba-tiba di sini tuh dalam beberapa hari yang pendek ini dia tuh naiknya deltanya tuh gede gitu di sini, Kis. Nggak? Nah, itu tuh eksponensial. Walaupun misalnya di depan nih kayaknya aman nih gitu. Mungkin kelihatan kayak linear, mungkin kelihatan kayak ya oke lah. Tapi kalau udah melengkung menanjak gitu, tapi nggak kayak n kuadrat ya. Kalau n kuadrat kan udah menggila gitu ya. Gitu. Nah, Tower of Hanoi tahu kan? Balkis tahu kan yang ngurutin misalnya kita punya ada beberapa apa ya? Kak Cika tidak pandai menggambar yang inilah pokoknya. Yang kita punya tower, terus kita harus ngatur posisi-posisi dari ininya gitu. Dari yang kecil sampai yang besar gitu. Misalnya gitu ya. Lama gambar gue gitu ya. Sorry ya gambar yang tidak jelas. Nah, ini kan apa si tower kan ada bisa kompleksitas itu ada banyak batangnya ini sama banyak dari buletan ini kan. Terus kita harus urut itu kan dan itu eksponensial soalnya ada misalnya ada yang posisi kita nggak boleh mindahin lebih dari 2
ring gitu ya dan lain sebagainya gitu. Jadi si problem ini macam-macam lah. Ini common growth rates ya. Udah kebayang ya kompleksitasnya kira-kira gitu. Oke, sekarang kita lihat. Sekarang gimana cara ngitungnya? Nah, execution time. Misalnya Balkis bikin coding nih. Balkis coding pakai apa? Bahasa pemrogramannya biasanya pakai apa? Kalau nggak pakai biasanya pakai C. Sih ya. Wah keren, orang sains yang benar nggak pakai Python, Kis. Dulu belajarnya pas awal pakai C, tapi sekarang belajar Python juga sih. Oke, good. Itu bahasa orang itu tuh deket ke compiler biasanya. Wah, jago. Sih apa sih ya, oke. Nanti berarti, tapi kalau belajar OOP nanti berarti nggak pakai sih dong. Logis berarti Pakai Java. Java. Java atau C++ atau Python sebenarnya kalau OOP. Nah, itu geger otak lagi tuh OOP. Nah, ini ya. Sekarang gini. Kan misalnya kita punya program nih execution time. Misalnya kita punya 10 milisecond buat proses satu item. Kalau ada 1000 item kan tinggal dikaliin. Iya. Gitu ya. Tapi kan yang kita mau tahu prosesnya itu linear atau gimana rumusnya gitu kan Kis ya. Misalnya oke, 10 milisecond tuh gimana nih untuk satu item. Kalau algoritma beda, iya beda. Jadi kayak time for satu item itu 10 milisecond, tapi dia harus dikaliin sama notasi kompleksitasnya dia gitu. Nah, kalau misalnya log 10n, berarti kan 3 kali 10 milisecond itu di di log 10 ya, berarti 0,03 detik. Enak nih. Bagus nih. Nih, oke bisa lihat dari sini ya. Kompleksitas yang menghoror dari dari kelima ini tuh yang paling horor yang mana ya? Dulu tuh kalau KCK waktu tugas akhir terus misalnya ngitung ya, udah bikin coding nih, terus dihitung, dan akurat. Terus kalau udah, wah gila nih, jelek banget pasti dihajar di pas sidang, ngapain kamu bikin algoritma kompleksitasnya segini? Belum bisa. Apa namanya? Jadi harus dimodifikasi lagi gitu kan ya. Jadi apa namanya? Pusing lah itu. Nah, oke ya. Jadi ya kalau N berarti tinggal dikaliin aja ya. Oke, 10 milisecond 10 kali pangkat 3 kali 10 milisecond. Udah 10 detik berarti. Nah, kalau N log N itu berarti ini mulai gede nih. Makanya jadi Bakis lihat kalau log itu di bawah, N itu ya udah fair lah. N log N udah mulai 30 detik nih. N kuadrat udah mulai 16 menit nih. N pangkat 3 udah 12 hari nih. Ini kan Kak Cika bilang ya, si 2 ini tuh udah horor lah. Apalagi kalau N log N kuadrat misalnya gitu. Hah, kok bisa gitu ya? Nah, karena dia begini gitu. Udah gila gitu. Ini apaan gitu ada algoritma kayak gini. Nah, itu tuh mengerikan gitu. Ini tuh adalah kalau bisa jangan sampai punya algoritma yang kompleksitasnya kayak gitu. Nah, salah satu caranya itu pakai dynamic programming tuh memang dipecah-pecah. Jadi kita bisa pecah algoritmanya gitu. Nanti Kak Cika kasih contoh lah ya. Cuman dari sini kita bisa lihat bahwa oke, apa namanya kompleksitas tuh kayak gitu kira-kira kalau kita punya perkiraan. Jadi si Big O ini dikaliin sama proses per item. Nah sekarang kita lihat, Bakis kan coding nih, misalnya. Yang di coding tuh biasanya apa sih Kis? Biasanya bikin coding nih. Kak, aku bisa bikin coding pendek. Tapi rekursif misalnya, itu belum tentu dia tuh pendek gitu kan ya. Nah, kita kalau lihat Big O tuh lihat loopingnya, Kis. Kalau saya big data nih, atau Balkis sisanya ngerjain apa ya? Big data lah ya, saya ngambil data dari Twitter atau ngambil data ngitung data dari sensor atau data dari mana gitu. Itu kalau loopingnya banyak, repetitionnya banyak, ya itu berarti dikali segitu tuh, itu kompleksitasnya tuh gitu. Jadi ntar mikir dulu nih, Kak, kalau sesi datanya ada 10.000, berarti gue harus iterasi 10.000 nih gitu. Nah, kadang-kadang misalnya gini, repetition itu bisa kita kita putuskan case kayak misalnya gini. Searching. Misalnya nih, kita mencari sesuatu, misalnya dari suatu deret kita mau cari satu bilangan. Nah, katakan bilangnya cuma ada satu dari 10.000 gitu ya. Dari 10.000 kita mau cari bilangan misalnya 8788 tapi diacak gitu.
Nah, si repetition ini bisa dikurangin kan? Kayak maksudnya kalau udah ketemu ya udah dong, nggak usah sampai 10.000 gitu. Kebayang nggak? Jadi kita bisa sederhanakan. Nah, repetition ini tuh sebenarnya eh, masih bisa didesain lagi. Gitu. Gimana ya caranya biar iterasinya nggak ngulang? Kayak misalnya nyari bilangan prima nih. Sebenarnya kan kalau misalnya Balkis punya bilangan prima nih, misalnya 17 gitu ya. 17 tuh bilangan prima atau bukan sih gitu misalnya. Itu kan cara paling gampang itu dia dibagi sama semua bilangan sebelum dia kan. 2 gitu kan ya. Dibagi 3, dibagi 4, dibagi 5. Terus aja sampai 16 gitu. Bener nggak? Karena apa? Karena 17 itu akan prima kalau dia cuma bisa dibagi sama satu sama dirinya sendiri kan. Jadi kalau dia terbagi oleh bilangan-bilangan sebelum ini kan dia jadi bukan prima. Tapi kan kalau bisa bilangan cuma 17 nggak kerasa lah gitu. Coba tanya orang matematik gitu. Misalnya datanya ada 500 juta gitu. Terus suruh cari bilangan prima gitu. Modar nggak? Iterasinya kan repetisinya jadi panjang gitu. Nah, dari persamaan matematik tuh biasanya ya udahlah kan ini kan sebenarnya 2 sama 4 tuh masih faktor kan. Maksudnya kelipatan gitu loh. Ya udah deh, kalau saya 17 tuh nggak bisa dibagi 2 ya dia nggak akan bisa dibagi 4 juga, nggak akan bisa dibagi 6 juga. Jadi kita bisa pilih saja, oke, dia misalnya bilang ini nggak bisa dibagi faktor. Jadi kita cuma menghitung bilangan n-nya gitu ya. Itu ngurangin repetition. Jadi pertama kita lihat repetitionnya dulu. Nih kalau udah repetitionnya banyak nih horor nih gitu ya. Terus urutannya gimana? Biasanya urutannya tuh ya udahlah, misalnya abis ini ngapain, abis ini ngapain. Itu tuh cuman baris kodenya aja. Tapi nggak berarti misalnya barisnya panjang itu lebih less kompleks. Soalnya bisa jadi ya, Balkis tuh punya satu baris nih. Tapi rekursif, Rekursif itu kan manggil dirinya sendiri kan, kayak saya faktorial atau pangkat gitu ya. Nah, rekursif itu cuma satu baris, sequence-nya cuma satu. Tapi sebenarnya internally dia call out lagi fungsi itu di memori membesar, repetisinya juga nambah. Ah, itu tuh juga kompleksitasnya gede tuh gitu. Terus selection, kayak misalnya milih if lebih besar dari ini, kayak tadi tuh sorting tuh. If lebih besar ke kanan, if lebih kecil ke kiri, dan lain sebagainya gitu. Nah, sama logaritmiknya ada nggak persamaan lognya di dalam sini gitu. Itu yang ya Kis ya kita lihat ya. Oke, kita clear dulu. Nah, sekarang kita lihat big O. Nah, contoh nih. Kalau kita punya looping dari I sampai N. Berarti kan si persamaan ini tuh di run N kali kan? Oke, berarti constant time kan, dia konstan gitu. Dia akan dilakukan sebanyak n kali. Total time-nya itu A dikali konstan C dikali N. Jadi sebenarnya kompleksitasnya N sih gitu ya. Ini kan si konstan C-nya itu konstan time. Misalnya oke, dia ngitungin M tambah sama dengan M tambah 2-nya berapa detik? 0,03 detik misalnya gitu. Udah gitu berapa kali? N kali. Ya udah, berarti kaliin aja gitu. Si konstanta dikali N. Sehingga kompleksitasnya cuma N. Ini tuh ya udah. Jadi misalnya kita ditanya ya, kamu bisa nggak menyederhanakan lagi algoritma kamu? Tapi Pak ini udah ON Pak. Bisa disederhanakan? Bisa Pak, bisa saya kecilin lagi C-nya waktu waktu eksekusinya atau saya apa ya? Saya pilih lagi add-nya gitu. Jadi kita kurangi repetition-nya. Gitu. Soalnya bisa aja misalnya nggak usah berulang sampai kita searching kalau udah ketemu ya nggak usah sampai selesai gitu kan ya. Itu bisa kita optimize lagi. Nah, sekarang gimana kalau misalnya ada n di dalam n? Contohnya apa, Kis? Matriks. Misalnya Bakis punya gambar nih. Wah, kan? Kenapa sih kalau gambar gede jadi lama? Ya iya gila aja. Misalnya kita punya gambar nih. Oke, 16 kali 16 pixel gitu. Terus kita mau render atau menghitung lah. Katakan misalnya mau pakai machine learning atau processing gambar, terserah apapun gitu ya. Berarti kan kita punya berapa? Case 16 kali 16 tuh berapa? 256 ya? Ini kan per pixel bisa diproses nih. Nah, berarti kan misalnya si I ini buat ngitung baris gitu.
si J ini untuk ngitung kolom gitu. Berarti kan makin banyak baris sama kolomnya, semakin mengulang kan. Itu kan berarti kayak misalnya kita, oke, lihat baris satu, setiap baris ada sekian kolom, Jadi kebayang nggak? Jadi kan kalau kayak misalnya ada I nih satu baris, dia masih ngecek, misalnya dikatakan kursi ya, misalnya kursi paling belakang, atau gedung lah, gedung. Ini tingkat 1, di dalamnya ada ruangan. Di setiap tingkat harus ngecek semua ruangan, Jadi berarti kan N kali N kan? Oke, benar nggak? Sorry, N kuadrat kan? Karena N, iya kali N kuadrat gitu ya. Karena ya 2 kali gitu, karena setiap I harus ada sekian J. Jadi I kali I berarti kuadrat. Nah, si ini kan konstanta. Ya udah, berarti kan harus C dikali baris dikali kolom. Sehingga C N kuadrat. Jadi kompleksitasnya N kuadrat. Nah, berarti Baki sudah langsung lihat, oke, kalau gua misalnya punya algoritma, terus dia misalnya matriks gitu ya. Nah, ini matriks ya, atau gambar gitu. Ini kan gambar dua dimensi nih. Oke, sekarang Kak ganti warna. Kalau misalnya kita punya gambarnya 3 dimensi, 3D, ya, 3D. Nggak 3 dimensi lah ya, misalnya RGB lah. Kan kalau kita punya gambar itu misalnya 3 komponen nih. Oke, ini 16 kali 16. Berarti kan 16 kali 16 kali 3 gitu. Berarti Kak Cika punya for lagi di sini kan. Nah, berarti sampai 3 gitu ya. Nah, berarti kan di sini ada perkalian lagi gitu. Nah, tergantung juga. Misalnya ini, misalnya kalau cuma layer 3 berarti gimana? Berarti 3. Di sini ada 3. Kak Cika punya C, 3CN gitu ya. Nah, di sini berarti ada 3. Nah, itu sebenarnya bisa diabaikan, Kis. Nggak apa-apa kalau cuma 3. Jadi kalau RGB itu boleh lah gitu misalnya. Karena 3 itu kecil lah, bisa diabaikan lah. Tapi katakan misalnya Balkis punya matriks. Matriksnya 3 dimensi. Matriksnya 3 dimensi, Kis. Jadi kayak misalnya Balkis punya representasi dari suatu benda, objek, tapi 3 dimensi. Berarti kan ada satu lagi nih loopingnya, ada satu ada for J, ada for K misalnya gitu. For K sama dengan 1 gitu, dari 1 juga, tapi K-nya itu lebih kecil dari N sama dengan N gitu, kecil sama dengan N. Allah, udahlah ya. K plus plus gitu. Berarti berapa, Kis, kalau misalnya 3 dimensi? Berarti kan ini 3, jadi C kali N kali N kali N. Jadi berapa? C-nya diabaikan aja. Jadi C N pangkat 3 kan? Jadi kompleksitasnya N pangkat 3 gitu. Jadi kita udah tahu gitu. Jadi bagi yang Kak Cika pengen lihat tuh, lihat ya kalau datanya setara gitu, N. Nah itu dia jadi kompleksitas. Tapi kalau misalnya dia cuma nambah sedikit gitu ya, dan dia cenderung linear. Misalnya gambar itu kalau misalnya 2 dimensi, dia bisa grayscale atau RGB, bisa berwarna gitu ya. Tapi bisa jadi channelnya cuma 1, ya udah berarti cuma 1 frame aja gitu, dua dimensi. Tapi kalau dia ada 3, jadi lebih banyak sih, jadi 16 kali 16 jadi 256 kali 3. Tapi 3 itu oke lah, bisa kita ilangin gitu karena nggak setara sama growth dari algoritmanya gitu. Jadi kalau saya ada 3 gini, bolehlah diilangin gitu ya si 3 ini gitu. Itu ya, Kis ya. Oke, nah lanjut. Itu pengulangan. Jadi kalau misalnya, ada pengulangan di dalam pengulangan, itu udah kebayang, kompleksitasnya udah brengsek nih gitu ya. Wah, kalau mikir, ntar dulu. Kalau matriksnya cuma 100 kali 100 bisa nih. Kalau matriksnya udah 1000 kali 1000, 100.000 kali 100.000 udah gila nih gitu ya. Udah di kepala tuh udah, woi, gak bisa nih gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ini yang tadi Kak Cika bilang. Kalau misalnya tadi, kalau ini dia bilang katanya, kalau yang A-nya N, tapi yang D-nya 100 gimana nih? Ini sama kayak yang tadi Kak Cika kan, cuman yang Kak Cika kan I sama J-nya tetap ya kalau yang gambar. Tapi ada channel jadi ada dikali 3. Nah, kalau saya bagi nemu kayak gini, C dikali 100 dikali N. Jadi J-nya tuh selalu 100, I-nya tuh N gitu ya.
Jadi kan kita punya konstanta waktunya berapa lama, terus udah gitu si J ini berapa kali dieksekut, N-nya berapa kali dieksekut kan. Berarti 100 CN. Nah itu boleh diabaikan nih 100 sama C-nya gitu. Karena ya udah gitu. Maksudnya dianggap kurang nggak terlalu signifikan buat mendefinisikan si kompleksitasnya gitu. Jadi ON aja. Oke, dah. Dah, sekarang kita lihat sequence. Tadi kan urutan ya. Nah, berarti saya punya sequence nih. Sequence pertama ini. Sequence kedua ini. Sequence ketiga ini. Berarti kan Kak gimana ngitungnya kalau ada 3 gitu. How do we determine if there's ya bisa kita pecahkan. Berarti ini kompleksitasnya sendiri, ini kompleksitasnya sendiri, ini kompleksitasnya sendiri kan. Ya, berarti kan ngitungnya ya udah kalau yang satu ini kan gampang ya. Maksudnya ya udah kita tinggal ngitung aja X plus 1 tuh berapa gitu kan ya. Nah, kalau ini berarti kan kompleksitasnya n times. Berarti kan cuman ya udah kompleksitas C1 dikaliin kan gitu. Berarti dia sebenarnya O ON kan gitu. Ya. Nah, kalau ini Bakis sudah lihat ini sama ini berarti kan. Berarti kompleksitas C2 dikali N kan. Berarti O N kuadrat kan. Nah, berarti kan kita jelek. Sorry. Ini. Nah, terus gimana Kak totalnya? Ya, dilihat yang paling gede. Jadi kan kalau ini ya udahlah lu mas gitu ya. Ini kan N kan lebih kecil daripada N kuadrat kan. Berarti yang kita pakai tuh yang ini gitu. Kita pakai yang paling kompleks. Karena kita melihat worst case-nya gitu. Selalu gitu ya kalau menghitung kompleksitas selalu dilihat worst case. Kayak misalnya gini. Kadang-kadang gitu ya, Kis. Kita kalau searching ya. Kalau kita searching data itu untung-untungan gitu. Kalau kita nge-sort datanya udah di-sort sama udah di-sort tapi terbalik sama nggak di-sort random itu kan untung-untungan. Kadang-kadang ketemu cepat, kadang-kadang ketemu enggak. Tapi ya kompleksitasnya terlalu kita anggap bahwa oke, kita menghitung kompleksitasnya tuh seapes-apesnya kita dapat data gitu. Kayak misalnya ada 10.000 data, datanya itu kita cari ketemunya tuh di data terakhir gitu. Jadi itu emang kalau kompleksitas tuh mencari worst case-nya. Ya, kan? Nah, itu ya. Sekarang pemilihan. Lah, kok ini gini? Nimpa-nimpaan, Kis. Terlalu gimana ini? Kenapa dia kacau begini? Oke. Ini gini kali ya. Nah, save dulu. Nah, berarti kan kalau saya kita punya if sekarang, ada for sama ada if. Itu kan selalu worst case kan. Misalnya, si if ini kan dia selalu ngecek ya. Kayak kita buka dictionary atau kita ngecek nih, if data yang dicari itu adalah sama kita temukan. Itu kan pakai if ya. Nah, if itu gimana ngitungnya? Nah, kita lihat berarti ini di breakdown lagi berarti kan ada kita punya if ya kalau def-nya itu belum sama dengan stack def-nya false berarti jadi maksudnya oke, kalau belum ketemu atau belum sesuai nggak lebih besar atau lebih kecil berarti dia masuk sebagai C1 ya ini kan nah si tesnya ini aja pada saat ngitung if ngecek itu dia C0 nih dihitungnya guys jadi dihitung, terus then-nya itu jadi C1. Jadi kayak misalnya C0 itu ngecek, kayak kalau kita ke loket diperiksa kelengkapan dokumen, nah itu C0. Nah setelah itu kan setelah kelengkapan dokumen kita dibilang ya udah sekarang foto lah atau kalau bikin SIM atau apa atau misalnya statusnya diterima atau nggak diterima. Nah itu tuh satu komputasi lagi kan C1. Terus ada else kan. Nah kalau else begini lagi. Nah bagian else part itu isinya ada C2 sama C3. Kenapa? Karena di dalamnya ada for sepanjang def ini. Dan ada si if lagi itu di dalam sini gitu. Dan dikalikan dengan n karena dia ada looping. Jadi bug itu kalau lihat algoritma kayak gini tinggal dilihat aja. Oke, ini kompleksitasnya berarti kalau misalnya dia ada apa aja. Kalau tes berarti dia cuma 1, false itu juga 1 gitu ya.
Eh, terus for itu berarti dikali n, if itu juga 1. Jadi udah totalnya tuh cuman ini. C1 sama C2, C3 dikali looping. Jadi kompleksitasnya cuman ON gitu. Nah, sebenarnya jadi yang dominan itu tuh iterasi. Tapi jangan lupa ya, C0 harus dihitung juga gitu. Karena kan misalnya siapa tahu misalnya, ternyata C0 itu prosesnya 5 detik gitu, yang lain 0,3. Ya walaupun dia kecil tapi lumayan gitu ya, lama juga 5 detik gitu. Gitu. Barangkali baca database atau apa. Tapi lihat ya, ini ya selalu kita mempertimbangkannya tuh worst case gitu. Jadi artian bahwa aduh nggak tahu nih kita gitu apakah begitu nyari ketemu datanya atau enggak, itu sama sih kayak kalau kita mau sorting gitu ya Kis, kita Iya. kadang nggak tahu gitu sih datanya itu bakal kesort dalam berapa kali iterasi gitu, karena ya tergantung gitu seberapa acak dia sama algoritma buat nge-sort dia gitu. Barangkali ini kalau pakai merge sort lebih cepat daripada bubble sort, beda karakteristik data tuh beda hasil juga gitu. Begitu, oke, udah ya. Nah, udah nih, yang ini berarti artinya apa? Nah, ini contoh ya. Nah, ini yang terakhir adalah logaritmik. Nah, logaritmik itu adalah, ini tuh ya. Logaritmik itu adalah kalau ada waktu konstan untuk membagi problemnya jadi 2. Jadi kayak misalnya gini, kita mau nyari seseorang gitu ya. Kalau sekaligus datanya banyak kan susah. Kalau cut in half, 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 itu kan lebih mudah ya. Dalam artian, data yang kita punya lebih sedikit, storage-nya juga lebih sedikit, bener nggak Kis? Kayak saya Malkis punya mau 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 apa mau punya misalnya Bakis udah pengen punya sekretaris itu, terus yang daftar ada 100 orang, mau coba satu-satu suruh masuk gitu atau mau cari cepat aja gitu, dibagi 50 pertama dulu bagi 25 bagi itu ya, baru setelah itu dilihat lagi gitu, kalau enggak baru di panggilan berikutnya. Nah ya kayak si dictionary ini gitu. Nah, ingat aja, setiap binary itu logaritmik gitu. Jadi kalau binary search itu logaritmik log 2 berarti kan ya. Dia bentuknya log 2n gitu. Dia begitu bentuknya. Karena kenapa log 2 Kak? Karena pilihannya 2 kan. 0, 1, 0 atau 1 gitu. Jadi logaritma 2 dari n data. Jadi datanya itu udah berapa banyak. Gitu Kis, oke? Dah. Oke. Kalau itu nggak ada pertanyaan, Kak Cika tuh mau ngejelasin dulu. Oh, yang mana ya yang paling enak ya? NP komplit tuh yang ini kayaknya. Tunggu, tunggu ya. Kak Cika biar ngejelasin yang NP komplit. Nah ini kan. Kak Cika nanti ngejelasin ya. Ada kasus beneran loh, case yang emang kompleks gitu. Dan itu susah banget. Nah ini nih. Ini bagus sih contohnya. Nah, NP complete itu, sebelum Kak Cika ngejelasin NP complete, bandingin dulu sama, versusnya dulu ya, sabar ya. Nah, ini dulu deh. Nah ya, tadi udah ya, Kak Cika udah jelasin ya, Big O. Tapi nggak mau pakai yang ini karena ini memusingkan, biarin dulu. Nah, ini dulu. Tapi di sini dia bilang nggak ya? NP problem, nanti baru ke yang sana ya. Tapi dia nggak bilang yang P, Yaudah deh, ini dulu guys. Nah, ini tadi yang Kak Cika bilang ya. Paling bahagia yang ini kan, yang biru. 01 tuh yang stabil di 1. Itu bahagia tuh. Merah itu log N. Log N yang merah ini ya. Yang hijau itu linear. Jadi ini data elemennya. N log N yang ungu nih. Terus N kuadrat yang biru ini. Terus 2 pangkat N tuh yang orange ini. Case yang paling horor ya ternyata adalah ada satu lagi, N faktorial ada. Nah, rekursif Fibonacci ini ya, rekursif ini adalah horor ya. Karena dia yang Kak Cika bilang, dia memanggil fungsi lagi gitu, dan itu kayak
Kita punya masalah, kita manggil orang buat nyelesain masalah, orang lain tuh outsource lagi, outsource lagi. Jadi kompleksitasnya bertambah gitu. Resource-nya tambah besar, duitnya tambah banyak, storage-nya tambah gede, udah gila gitu. Tapi ini kalau Balkis lihat di sini ya, si algoritmnya itu kan yang paling bagus yang ini ya, yang di bawah ini ya. Begitu dia makin ke sini, makin makin ini nih, jadi udah horor banget ini algoritma yang tidak tidak seharusnya digunakan. Kecuali kalau memang datanya kecil sih nggak ngaruh gitu. Nah, itu yang Balkis lihat ya. Jadi ingat ya, kalau dia log n tuh masih cakep lah. ON ya udah deh gitu ya. Udah log n log n masih masih oke lah. N kuadrat udah bisa dikecilin lagi nggak ya? Tapi kalau udah 2 pangkat n, aduh forget it. N udah gitu. Ya, dah. Sekarang kita lihat apa aja problem-problem yang kayak gitu. Sekarang kita lihat kelas P. Nah, P itu tuh sebenarnya polinomial. Polinomial itu artinya polinomial time itu dia bisa diselesaikan dalam waktu ON pangkat K dengan konstanta K, di mana N itu adalah banyak datanya. Nah, jadi key-nya itu jumlah input ya, Kis. Jadi kalau inputnya banyak ya udah hitung aja gitu berapa. Gitu. Misalnya Balkis punya data 10. K itu ya udah polinomial gitu. Misalnya K-nya 2. Balkis punya inputnya 4, 4 pangkat 2 berarti. Kalau inputnya 5, 5 pangkat 2 gitu. Ada konstanta K, tapi dia polinomial gitu ya. Persamanya tuh jadi P itu ON pangkat K gitu ya. Nah, kayak misalnya gini ya, complexity. Kita mau lihat, ini Kak Cika nggak akan jelasin terlalu detail ya. Tapi intinya yang tadi Kak Cika bilang, kalau misalnya kita ngitung prime, itu kan kalau kita hitung paling gampang, itu ngitung si bilangannya habis nggak dibagi bilangan sebelumnya. Kalau cuman bilangnya 100 ya udahlah, dia nyoba semua adik-adiknya dicoba dibagiin ke dia. Tapi kan kalau dia makin besar makin berat. Nah, itu bisa kita akarin gitu. Square root-nya aja gitu. Nah, kalau kita cuma ngitung akarnya, itu tuh sebenarnya dia eksponensial tuh. Jadi begitu gitu ya. Kompleksitasnya kalau primary testing tuh kok eksponensial karena kalau kita lihat kan ya for-nya itu sekian ya, loopingnya berarti sampai n. Udah gitu ini mah biasa ya, ini konstanta biasa, if mah oke lah ya gitu ya. Nah, tapi karena dia itu hanya loopingnya sampai akar n gitu ya, berarti akar n itu kalau kita ngitung berapa digitnya gitu untuk represent numbernya kalau pakai ini pakai binary gitu ya. Nah, hasilnya gini. Udah nanti kasih kakak detailin dulu. Nah, oke ya. Prime ya. Prime tuh problem. Nah, Kak Cika tuh waktu elektro itu ngerjainnya kriptografi Kis waktu S3. Nah, kriptografi itu kompleks karena datanya gede, astronomical. Jadi kalau kita punya bilangan supaya secure ya, keamanan tuh kan pakainya encryption. Nah, pakai encryption kan panjang kunci. Panjang kunci tuh ratusan ratusan bit gitu. Dan itu kalau suruh nyari, misalnya ngitung RSA gitu kan ya, itu kan kalau misalnya algoritmanya jelek kan lama gitu. Nah, primality testing itu sebenarnya masih di P nih, masuknya masih di P. Oke ya, jadi pokoknya dia masih bisa dihitung lah ya, masih masih akan ketemu hasilnya. Nah, NP itu non polinomial. Dan dia non deterministik. Maksudnya gimana? Jadi gini, NP itu kan tapi NP ini juga nggak sama dengan non polynomial complexity running time. Jadi dia bukan non polynomial tapi adalah non deterministik. Jadi ada yang deterministik, ada yang non deterministik. Jadi seperti kalau kita punya algoritma, ini algoritma kamu deterministik gak? Deterministik itu artinya kita bisa prepare gitu. Kira-kira segini udah pasti. Non deterministik itu yang nggak tahu gitu. Bisa ketemu bisa enggak. Jadi nanti bisa jadi misalnya kita dapat lokal minima atau lokal maksima. Contoh gini deh, Kis. Kita misalnya. Kita cari pacar nih, Kis. Paling cakep nih di kampus nih gitu. Ini orang udah paling cakep. Apakah kita kayak orang misalnya,
gue gak suka semua laki-laki jahat gitu kan, terus orang-orang bilang kan, emang lu udah pacarin semua laki-laki? Itu bener itu soalnya itu lokal minima tuh atau lokal maksima, Kis. Nah, non deterministik tuh gitu, jadi kita tuh nggak bisa mencari semua solusi yang ada gitu. Problemnya tuh kayak misalnya bilang prima tuh kan pasti ketemu lah ya. Tapi kalau misalnya kita nyari nih, misalnya kayak tadi Kak Cika bilang, ini orang udah paling cakep di kampus, tapi dia paling cakep nggak di dunia? Emang lu udah cari seluruh dunia, ke hutan Amazon udah dicari belum misalnya gitu kan? Kemana kayak gitu, ke Palestina kayak ke pulau mana gitu kan, nggak ada. Ya ada misalnya kayak solusi yang kita nggak tahu loh, misalnya kayak apa ya, misalnya genetik. Misalnya Mbak Kis kita mau bikin program untuk membuat kombinasi gen yang menghasilkan gen paling bagus gitu. Misalnya gen yang terbaik lah. Apalah terbaik lah, misalnya secara fisik dia bagus, secara nggak akan sakit, dia pinter, itu tuh susah. Non determinis itu termasuk yang gitu. Dia nggak bisa kita tahu gitu ya bahwa ini beneran yang terbaik gitu. Tapi ya udahlah gitu ya. Kalau polynomial time itu kan bisa kita legitimate gitu. Kalau NP ya gitu. Nah, nah contoh ya kayak misalnya graph theory, mencari path terpendek. Atau misalnya nih kayak Eulerian tours, visit every vertex but cover every edge once, even degree dan seterusnya, itu polynomial time. Terus Hamiltonian tours, visit every vertex, no vertex can be repeat. Ini NP complete nih. Gitu. Jadi traveling salesman problem juga NP complete. Jadi ada yang NP, ada yang NP complete gitu ya problemnya gitu. Nanti kita lihat. Tapi ini Kak Cika introduce dulu termsnya biar Balkis refresh lagi gitu ya. Nah, tar dulu Hamiltonian cycles itu NP ya. Dia kandidat tapi masuknya NP. Oke, ntar Kak Cika lihat dulu di sini. Nah, ntar ya. Nah, jadi P itu subset dari NP. Tunggu. Nah, yang bukan NP itu adalah problem-problem yang lebih kompleks gitu ya. Kayak catur gitu ya. Ntar kita lihat lah ya, reducibility. Kita udah skip dulu. Nah, terus ada yang namanya NP hard juga gitu. Jadi dia lebih kompleks lagi. Ntar ya, Kak Cika coba cari ya. Di mana ya? Tuh. Di mana sih waktu itu kayaknya ada deh. Tar. Coba cari dulu ya. Kita cari ya. Example of P, NP, NP complete, and NP hard. Nah, biar gampang. Wih, ada NP. NP. Nah, ini nih. Nah, ini yang Kak Cika pengen tunjukin. Nah, jadi si P itu tuh, ya siap. Si P itu bagian dari NP. Ya, non-deterministik. Jadi dia di dalam non-deterministik. Di dalam deterministik itu ada NP complete. Nah, di dalam NP complete itu di luarnya itu ada NP hard gitu. Jadi kalau udah ngomongin NP hard, wah ini udah susah nih. Ini udah nggak bisa dicari gitu ya. Udah terlalu susah. Nah, type ini kayak bagus deh, guys. Ini Kak Cika taruh di sini deh, bisa bagus lihat. Ya. Nah, jadi kalau pokoknya P itu yang paling oke lah. Dia jawabannya bisa yes or no, bisa didetermine mesinnya itu polinomial, easy to find lah. Jadi kalau P nih problemnya gitu. Kayak misalnya menghitung GCD gitu ya. GCD itu apa sih? KPK gitu ya. Mencari nilai maksimum, ngesort, itu masih P. Nah, NP itu non-deterministic. Ini biasanya problem yang can be solved, tapi oleh mesin yang non-deterministic. Dia polinomial. Can be solved loh, ini NP. Bukan NP complete, bukan NP hard. Nah, tapi dia itu susah karena memang tergantung gitu. Kasusnya gimana.
Kayak misalnya kita punya contoh nih, dia bilang dia bagus sih. Contohnya, ada 1000 employee, dia punya ID yang beda kan, unik semua kan. Nah, terus ada 200 ruangan untuk mereka gitu ya. Kita harus milih 200 employee dipasang-pasangin. Tapi ada yang nggak bisa dibarengin gitu. Ini NP problem nih, Kis. Ya ada 1000 employee, ada 200 ruangan. Nah, berarti kita harus milih 200 employee untuk dipasangin gitu. Tapi ada yang nggak bisa gitu. Jadi misalnya adalah saya mereka laki perempuan atau misalnya terlalu ya gitu ya nggak bisa disatuin gitu. Nah, ini adalah NP. Tapi kenapa NP? Karena gampang gitu. Kita bisa lihat dari 200 employee itu eh, apa memenuhi syarat yang ada di list itu atau enggak. Kayak saja ya udah cek aja gitu. Kan tinggal dilihat. Misalnya oh orang ini nggak bisa sama ini. Syaratnya apa gitu kan. Jadi kayak tadi pakai if aja gitu. Jadi sebenarnya problemnya cuman ini akan solve gitu, bukan nyari kan. Tinggal nyari sih cuman maksudnya udah jelas ya rules-nya apa gitu. Nah, eh ini bisa dihitung gitu kayak misalnya Boolean satisfied verb, Hamiltonian, graph coloring gitu ya itu masuknya itu. Nah, sekarang ada yang namanya co-NP. Co-NP itu komplement NP. Jadi can be checked in polynomial time. Tapi kalau dia non NP berarti dia sebenarnya co-NP juga gitu ya. Nah, kalau no NP sama co-NP itu tidak ada kita nggak verify semua answers tuh. Jadi kalau polinomial berarti kan dia ada yes sama no kan. Kalau ini beda gitu. Jadi sebenarnya kalau kita cek bilangan number atau memfaktorkan integer itu tuh maksudnya co-NP. Jadi prime number itu komplement lah ya dari NP class gitu ya. Dah, itu oke lah. Determine lah. Kompleks NP hard. Nah, NP hard itu adalah problem yang ada di NP. Gitu. Dimana takes a long time gitu ya. Either nggak ada kita tuh nggak mungkin mengenerate semua solusinya gitu. Jadi kayak yang saya Kak Cika bilang gitu, kita mau cari solusi untuk terlalu banyak kombinasi yang ada gitu ya. Contoh misalnya genetic algorithm lah atau DNA sequencing lah atau apa gitu ya. Itu kompleks tuh, hard gitu ya. Ini contoh-contohnya. Terus ada yang namanya NP complete yang Kak Cika bilang. Wah, ini NP complete nih. NP complete itu adalah dia NP tapi NP hard juga. Ini adalah the hard. Jadi paling problem, paling susah gitu. Nanti kita lihat contohnya si Hamiltonian cycle satu vertex cover ini termasuk ke dalam NP complete gitu. Karena dia nggak bisa kita nggak bisa kita tebak gitu tergantung kasusnya gitu. Jadi kalau kita rumus kita rangkum ini case. Kalau P gampang, polynomial time. Ya udah berapa data, berapa waktunya. NP ya bisa dicek deh dengan polynomial time NP ya. Co-NP no answer can be checked in polynomial time. Gak bisa dicek secara polinomial, tergantung. NP hard jadi lebih susah tuh. Jadi artinya cek atau nggak cek gimana sih? Ketemu atau nggak ketemunya gitu loh, Kis. Jadi bisa jadi kita nemu jawabannya. Probably it's the best for that sekarang gitu ya. Kayak misalnya gini deh, Bakis mau ngejar nih punya drone atau misalnya polisi deh mau ngejar penjahat. Kita mau cari jalur terpendek ngejar itu kan. Tapi kan trade off-nya lu cari jalan terpendek tapi lama atau ya udah yang terbaik di range waktu itu terus kita pakai jalur itu gitu. Nah, itu tuh sebenarnya ada problem yang gitu. Jadi di mana kita juga nggak tahu if it's the best answer gitu. If it's the solution gitu. Karena kita nggak sempat nyobain semua solusi juga dan kita udah harus decide gitu. NP hard sama NP complete tuh kayak gitulah kira-kira. Problem di mana yang dia terlalu kompleks gitu ya untuk di breakdown, untuk di solve gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ini sekarang ya. Nah, sekarang ngomongin NP complete kan. Kalau NP complete itu adalah yang susah-susah gitu emang.
gitu. Dia eksponensial gitu ya, dan susah disebutnya intractable. Jadi misalnya ya non deterministik gitu, karena kita nggak tahu solusi yang paling bagus tuh gimana. Nah, problem-problemnya ada macam-macam nih NP complete nih. Ada upper bound, ada kalau upper bound berarti bisa di track ya. Nggak bisa di track gitu. Kalau lower bound masih bisa di track gitu ya. Kalau lower bound itu linear. Jadi kalau lower bound itu trackable, deterministik, bisa pasti ketemu nih. Gitu. Dan bisa di breakdown. Nanti kita kasih singgung dynamic programming lagi ya dari situ ya. Dah. Nah, traveling status problem. Itu adalah gimana caranya kita cari visiting gitu ya, semua kota, semua harus kelewatan loh, tapi nggak boleh 2 kali lewat kota yang sama loh, dan harus pulang. Itu kompleks tuh, NP komplit tuh, gitu ya. Maksudnya begitu banyak kotanya udah tambah susah. Terus kalau 5 klik itu kan kita cari klik yang ada 5 node yang berhubungan ya. Kalau yang lain nggak ada lagi ya. Gitu ya. Contoh-contoh NP complete Hamiltonian path tuh yang gini gitu ya. Yang dia di loop luarnya gitu ya. Atau misalnya map coloring, ngewarnain map kayak gitu-gitu. Nah, banyak banyak nanti ya kita coba breakdown, tapi ntar Kak Cika kasih gambaran besar dulu. Nah, ini kan gini ya, kayak misalnya kita punya vertex, si vertex itu kan si garis penghubungnya. Nah, dia terkoneksi sama berapa vertex itu ya, vertis sama vertex ya. Edge itu garisnya kan. Nah, dia terkoneksi sama berapa titik sih sebenarnya gitu. Nah, ini tuh problemnya banyak banget, guys. Jadi kayak kalau di beneran tuh ya bisa cari jalur, bisa social media, social connection gitu ya. Maksudnya hubungan antar orang gitu. Sama Kak Cika tuh sekarang lagi yang pakai graph ini tuh apa coba? Dan itu kompleks juga sih, tapi bukan searching, lebih ke mencari pola. Kayak saya transaksi. Bagis kebayang nggak sih kayak vertex gini? Ini kan bisa dipakai buat representasi transaksi ya. Misalnya bank nih atau PPATK misalnya. Dia tahu misalnya ada transaksi mencurigakan gimana? Itu kan kita juga harus ngecek ya. Misalnya kalau kita punya ada data nasabah gitu. Berarti yang harus dicek itu hubungan antar vertex kali. Misalnya aliran dananya ke siapa aja gitu kayak dari dia ke sini gitu kan ya. Gitu. Atau dari banyak. Jadi ada yang disebutnya bisa fan in sama fan out. Jadi ada satu akun yang nyebar ke banyak akun, itu dia pencucian uang atau gimana gitu. Atau ada banyak duit masuk ke dia. Apakah itu fraud kayak misalnya bayar umroh murah gitu kan. Itu kan kayak gini juga Kis ya. Itu problem juga loh, problem computation juga di mana gimana caranya kita ngecek di dalam suatu graf hubungan antar akun tuh gimana, arah pindahan uangnya gimana, terus hubungan antar akun gimana, yang mencurigakan tuh kayak gimana. Wah, gitu ya. Itu tuh nanti bisa di breakdown juga tuh. Jadi problem apa gitu. Sekarang kita lihat dulu sekarang. Nih, kalau saya Bakis lihat nih, ya ini contoh-contoh NP complete ya. Kayak misalnya kita punya sejumlah guru, terus dia ngajar sekian jam dan hanya boleh ngajar sekian kelas. Gimana caranya schedule dan memastikan bahwa nggak ada 2 guru yang bentrok dan nggak ada jadi nggak ada satu kelas yang diajar 2 guru dan nggak ada satu guru yang ngajar 2 kelas. Itu tuh NP complete tuh susah tuh. Makanya tadi kan Kak Cika bilang scheduling case itu tuh kayak genetik algorithm tuh kan kita bisa bikin ya, kayak kita bikin kromosom di mana kita bikin schedule. Itu tuh kompleks banget kalau kita mau bikin, karena kenapa ya scheduling itu problem, karena dia NP gitu. NP complete malah maksudnya, karena susah banget gimana caranya sih kita gini ya. Jumlah dosen itu mempengaruhi, jumlah mata kuliah itu mempengaruhi. Ini kan cuman teacher doang kan sama kelas kan.
belum subjek, belum jamnya, Kis. Belum jumlah kapasitas ruangannya, gitu kan. Nah, schedule tuh susah, scheduling tuh kompleks. Nah, itu NP complete juga gitu. Atau contoh nih misalnya, kita punya perprab, tapi kalau ini NP complete nggak? Misalnya kita punya student ya, dia punya N student punya K project. Kalau N-nya genap, itu bisa dipasang-pasangin kan, gitu. Jadi, tapi nggak boleh has the same partner. Oke. Jadi misalnya gini, ada sekian student, ada sekian project, itu tuh kalau genap berarti bisa dipasangin kan. Nah, setiap untuk setiap K project ini gitu ya, nggak boleh ada yang dia berpasangan sama orang yang sama. Nah, kalau ini kayaknya nggak anti komplit deh, ini kayaknya P deh, per problem. Jadi kayak yang ke hotel itu sih sebenarnya. Ini masih bisa lah, masih bisa. Karena ya udah nggak, syaratnya nggak boleh berdua aja gitu. Oke ya, ini kayaknya ini bukan NP complete. Nah, graph isomorphism. Nah, ini sekarang ini NP hard, tapi dia NP complete nggak? Oh, ini juga problem ya. Nggak apa-apa, nanti kita bahas. Tapi kira-kira gini kompleksitasnya, di mana kita mencari isomorfis antara graf yang satu sama yang ini. Isomorfis itu artinya, kayak saja gini ya, between G sama H, FA 1. Jadi hubungan, jadi kalau graf itu bisa dilihat ya isomorfis atau enggak. Oke lah, nanti dulu. Oke, skip dulu. Sekarang kita lihat ini lagi sekarang. Ini ngingetin lagi sebelum Kak Cika masuk ke dynamic. Jadi intinya gini, guys, ingat NP itu adalah problem di mana dia bisa verified tergantung problem size-nya gitu ya. Turing machine itu adalah mesin yang dimana dia kayak mesinnya Turing tuh, tahu kan, Kes, yang dia bisa menghitung semua possibility dari mesinnya Jerman tuh apa namanya, Enigma gitu ya, dimana dia bisa menghitung semua possibility, kalau ada waktunya dia pasti ketemu gitu. Ya waktu dalam polynomial type gitu ya. Nah ini paling gampang, ini ya udah jelas lah gitu ya. Kalau dia deterministic Turing machine, kita bisa melihat semua possibility, pasti ketemu. Tapi kalau NP itu belum tentu gitu ya. NP complete itu belum tentu kesemuanya ketemu. NP hard itu yang paling kompleks gitu ya. Ya nanti kita detailin lagi. Jadi ini yang Kak Cika jelasin. Deterministik sama non-deterministik adalah di mana non-deterministik kita nggak tahu whether we will find the answer atau enggak. Kayak misalnya gini, contoh, kita searching ya. Kak Cika boleh gambar gini. Kayak gini, kita punya gini. Nah, gitu. Kita punya ini tuh semua solusi yang ada gitu ya. Nah, solusinya tuh begitu banyak, guys. Kalau kita cuman eksplorasi di sini, kita tuh cuman tahu bahwa ini maksimum, ini minimum gitu. Mainnya kurang jauh nih, kita anggap gunung gitu. Sebenarnya tuh the whole problemnya itu ada di sini segini gitu. Dimana maksimumnya ini, minimumnya adalah ini gitu. Nah ini tuh dua-duanya lokal nih, lokal maksimum sama lokal minima, dimana kita tidak menemukan solusi yang terbaik gitu. Nah sebenarnya nanti ada AI, ada segala macam, ada komputasi juga sih ya, dimana kita tuh bisa keluar dari ya kayak misalnya, oh lu gak kenal sama dia, circle lu kurang jauh sih, lu mainnya kurang jauh gitu. Itu benar gitu. Ada kala kita tuh ngegenerate solusi itu tuh hanya di lokasi tertentu aja, di mana kita nggak menemukan solusi lain yang lebih bagus gitu. Nah, jadi kalau non deterministik itu adalah di mana dia menebak aja, jadi solusi terbaik atau enggak. Tapi kalau deterministik itu udah pasti ada gitu algoritma yang di mana udah pasti solusinya ya itu gitu. Misalnya ketemu atau nggak ketemu, paling besar atau enggak, paling kecil atau enggak gitu. Kira-kira sederhananya seperti itu lah ya. Acika jelasnya gitu, oke. Nah, ini sih sebenarnya sisa-sisa yang
nge-proof ya atau saya harus coba sih. Nah ini NP complete problem nih. Kayak misalnya kita mau lihat menu gitu. Nah terus misalnya ini apa coba, guys? Ini NP complete problem tuh gimana? Ini kayak gini, saya ada menu. Wah, kita mau beli appetizer harganya harus 15,05. Nah, kombinasi dari ini tuh berapa apa yang kira-kira bisa ini gitu. Wah, itu kan harus dicoba tuh banyak tuh. Itu NP complete. Itu seperti ini juga. Kayak misalnya knapsack problem kalau di kriptografi ada juga tuh. Kayak saya gini, Balkis saya punya tas, terus ada item-item. Balkis pengen isi tasnya tuh cuman sekian kilogram gitu ya. Terus banyak item yang beratnya macam-macam. Nah, itu kombinasinya ada berapa banyak tuh dari item itu yang bisa masuk ke tas. Dan yang mana yang misalnya yang paling, katakan kalau ini kan dia ngikutin angka tertentu. Kita bisa misalnya minimum berapa nih? Berarti kan harus dicoba tuh semua. Misalnya, atau gini deh. Ini mixed fruit nih semua, carilah kombinasi appetizer yang paling murah gitu misalnya. Ya udah cari aja yang paling kecil gitu ya. Tapi itu lebih mudah sih ya kalau paling murah. Itu mape kali ya. Nah, ini susah nih kalau 15,05 tuh harus dicoba satu-satu. Gitu. Misalnya kombinasinya, terus gimana nih kombinasinya? Harus berapa item misalnya? Ya secukupnya sampai cukup. Wah, itu juga susah gitu. Jadi ada polinomial, kombinasional dan lain sebagainya. Udah ya. Sekarang Kak Cika jelasin dulu. Logis banyak banget. Ini belum sampai sini loh, guys. Ini tuh insertion belum sampai situ. Oke lah, Kak Cika kau jelasin dulu ini dynamic ya. Oke, dynamic itu intinya ada. Oke, Kak Cika cari yang paling sederhana biar Balkis nggak meledak. Ini deh pakai bahasa Indonesia. Kita pakai yang punyanya ITB aja nih. Pak Rinaldi Munir nih. Ah, gini. Jadi, dynamic programming itu adalah gimana caranya kita membagi atau apa ya? Kita kan punya banyak pilihan tuh. Nah, kita tuh mengembangkan solusi berikutnya tuh dari keputusan yang sebelumnya gitu loh, guys. Jadi kayak tadi ya translate salsa problem atau misalnya kita cari jalur terdekat. Itu kan kita dari satu titik pergi ke satu titik kan. Nanti kan optionnya pada di titik itu berbeda kayak misalnya, oke, gue mau ke apa backpacker paling murah dari sini ke Paris misalnya gitu, jalan kaki misalnya atau gimana lah gitu. Itu kan di setiap titik kita nanti, gue habis dari sini kemana ya? Pasti cari misalnya costnya paling murah, pasti cari syaratnya misalnya costnya paling murah atau misalnya view-nya paling bagus atau apa gitu ya. Nah, tapi kan itu berdasarkan apa yang sudah kita lewati sebelumnya kan, dimana kita punya keputusan yang berbeda kayak Balkis sebenarnya manjat gunung. Oke, sekarang gue atau misalnya wall climbing. Kenapa ngambil titik yang ini? Karena terjangkau sama gue sekarang nih dan dia lebih tinggi dari wall climbing kan naik ya. Masa turun gitu kan. Jadi kan kita harus punya syarat, berarti dia harus lebih bagus dari solusi yang sekarang dan gue harus kayak traveling problem tuh gue harus cari kota yang belum pernah gue kunjungi dan setidaknya tuh jalurnya itu akan paling pendek supaya gue bisa pulang lagi ke rumah dengan jalur terpendek. Nah, itu kan berarti kan keputusannya tuh berantai gitu loh ya, Kis ya. Nah, itu tuh dynamic programming karena di setiap pengambilan keputusan dia akan dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang jadinya beda lagi gitu. Nah, ada yang namanya greedy. Gitu. Greedy itu ya udah gitu. Ada satu rangkaian atau satu set solusi gitu. Ya udah cuman itu greedy. Nah, kalau dynamic itu kita kita pilih kayak misalnya gini, kita punya lintasan terpendek nih kayak gini. Berarti kan kalau greedy ya dia dimilih aja gitu. Saya 1, 2, ntar lu 6 kok 6 ya? Oh, nah ini contoh bagus nih, Kis. Greedy itu adalah gini. Lihat deh, dia milih ke 1 kan, terus ke 2 ya, terus ke 6 kan, terus ke 9 kan, Kis. Terus ke 10 kenapa coba? Kenapa dia disebut greedy? Tapi si greedy itu nggak selalu bagus gitu. Jadi gini,
Nanti ya kalau ada Balkis nanti ada pertanyaan lagi, we'll get back to it ya. Greedy itu gini, dia cuma lihat yang paling murah aja. Oke, paling murah 2, gue kedua nih. Dari sini, dari 2 kan ada 7, 4 sama 6 kan. Dia paling pilih yang murah dong, ya kan? Ke 6 dia. Dari 6 mana lagi nih? Terus dia cari paling murah. 6, 3, nggak ada lagi kan? Jadi dia pilih ini kan, ke 9 kan. 9 dia udah nggak ada pilihan lagi. Cuman 4, ya ke sini ya, ke 10 ya. Nah, greedy itu tuh mencari cost yang paling murah. Nah, bedanya sama dynamic apa? Nah, greedy itu gini. Kalau di orang, greedy itu pendek pemikiran. Jadi dia hanya melihat di depan yang paling bagus yang mana gitu. Padahal kalau kita mau pakai algoritma yang lebih panjang, misalnya apa ya, depth versus, breadth versus, A bintang atau A gitu ya. Itu tuh dia bisa cari, dia bisa memperpanjang pencariannya lebih jauh. Kayak binary search itu kayak kita lihat beberapa ranting lagi gitu supaya kita tahu. Karena kadang-kadang ini kita udah pilih ini ya 2 ya. Sebenarnya bisa jadi di sini murah, nanti di sana-sana jadi mahal gitu. Bisa jadi ada lagi jalur lain yang misalnya di sininya mahal, tapi nanti di sininya lebih murah gitu. Bisa jadi gitu kan. Kita nggak tahu, kan harus dicoba semuanya. Kayaknya NP komplit juga nih kayaknya. Gitu Kis. Nah, si greedy ini sebenarnya ya udah gue dapat aja secepat-cepatnya gitu ya, tapi tidak optimal gitu. Nah, yang kita mau itu kan adalah optimal. Makanya ada program dynamic di mana kita harusnya selalu bisa ngecek gitu ya ongkosnya berapa, tapi tahapannya itu jangan pendek. Nah, kenapa kita bisa lawan catur sama, kalau saya kita lawan Deep Blue atau siapa sih komputer yang bisa main catur itu, Kis? Dia tuh kenapa menang? Karena dia bisa beberapa langkah ke depan kan menggenerate solusi catur. Catur tuh gila loh kompleksitasnya. Kalau orang kan berdasarkan statistik kan, maksudnya dia pengalaman, oh kalau gue langkah ke sini gue bisa menang. Kalau dia itu kan kombinasinya edan-edan itu berapa langkah yang mungkin ada kotaknya sekian banyak gitu ya, langkahnya beda-beda. Nah, kalau kita bisa predik beberapa langkah ke depan, si algoritmanya itu dia lebih optimal daripada cuman sekedar greedy. Nah, algoritma-algoritma yang bisa mempertimbangkan beberapa tahap untuk menyelesaikan masalah itu adalah dynamic programming. Nah, si dynamic itu dia banyak dibedakan dari pengambilan keputusannya dia gitu. Kayak misalnya kayak gini. Balkis misalnya mau cari sesuatu. Kalau pakai breadth first search gitu ya. Balkis tuh nyari ke samping dulu kan. Nyari ke samping dulu, baru kalau samping nggak ada turun ke bawah. Tapi kalau depth first search, kita ke bawah dulu kan, nyari ke dalam dulu, samping-sampingnya nanti belakangan gitu ya. Atau ada A sama A bintang. A sama A bintang tuh dia mempertimbangkan cost-nya gitu. Jadi hasil keputusan untuk langkah-langkah berikutnya tuh tergantung dari cost yang udah diambil dari sebelumnya. Misalnya, gue tadi sebelumnya udah cost berapa ya? Berarti sekarang harus dipilih gitu mana yang paling optimal untuk mendapatkan solusi terbaik gitu. Nah, itu ya Kak Cika menyederhanakannya gitu. Jadi sebenarnya kayak gini nih, misalnya kita punya kayak gitu ya, kayak tadi cari kita bisa pilih simpul-simpul mana yang kira-kira optimal. Nah, ini tuh kayak gini salah satu contoh misalnya. Ini recurrence kita cari selalu mencari minimum gitu. Tapi kita lihat jadi gini Kis, ada yang mempertimbangkan misalnya dia cuma lihat ke depan aja gitu. Yang paling optimal, yang paling murah gitu ya. Ada juga yang dia mempertimbangkan sebelumnya gue udah spend berapa gitu. Nah, itu tuh si cost itu dijadikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan berikutnya. Ada lagi yang misalnya dia ngecek, gue harus melihat mengambil solusi yang nilainya, F-nya lebih bagus daripada yang diambil sebelumnya gitu. Sehingga dia nanti dapat solusi yang lebih optimal gitu. Nah, itu trade off-nya nanti ada waktu, terus ada storage dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa dilakukan maju mundur gitu-gitulah, guys. Tapi intinya gini lah. Kita bisa lihat ya misalnya kalau di sini ya, kalau misalnya kita pakai solusi optimum, misalnya kita cek tahap 1
ini kan kita mau maju. Kita lihat solusi. Kalau F1S, kalau S ke sini berapa? Ini X1-nya berapa gitu ya. Oke, kalau 2 ke 2, 3 ke 4, 4 ke 3, solusinya berapa? Dihitung pakai persamaannya yang kita pakai untuk si algoritma itu. Terus kita lihat gitu ya, si fungsi yang sudah diambil keputusannya itu dijumlahin lagi sama keputusan yang sekarang. Itu kira-kira totalnya berapa gitu ya. Dan seterusnya gitu. Sehingga nanti di tahap berikutnya kita bisa lihat yang optimum tuh yang mana. Tuh. Jadi akhirnya di tahap 4, ini dengan ketika bandingin ya, kita bisa tahu bahwa oh ternyata solusi optimumnya itu ini 8 atau 9 setelah dari situ, dari jalur yang itu ke situ gitu. Nah itu bisa didapatkan, dapatnya ini jadinya 135, 8, 10 atau 145, 8, 10 atau 14, which is beda sama hasil yang greedy gitu ya. Nah ini ketika jelasinnya cepat aja karena biar kelihatan gitu ya perbedaannya gitu. Satu lagi case, contoh, misalnya budgeting. Nah si budgeting itu juga susah gitu, kayak misalnya variabelnya banyak. Dia punya 3 pabrik, terus dia boleh kirim proposal untuk perusahaan gitu ya. Nah, setiap proposal itu ada biaya dan revenue dari usaha itu gitu. Nah, perusahaan itu menganggarkan 5 miliar untuk alokasi dana bagi ketiga pabrik. Capital budgeting nih. Nah, itu kan berarti kan gimana caranya kita menyelesaikan dengan program dinamis kan? Berarti problemnya apa? Kayak tadi tuh yang kita duitnya $15,05, gimana nih beli dessert yang harganya pas segitu gitu ya. Ini juga harus ngepasin 5 miliar ini untuk optimal supaya setiap pabrik itu dapat budgeting yang menghasilkan apa guys? Keuntungan yang maksimum gitu. Nah, ini kan problem ya. Maksudnya kita harus coba semua kombinasi nggak sih gitu kan? Kayak misalnya oke, ini pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3 nih. Proyeknya ada sekian banyak gitu ya. C1 ini C apa sih? Biaya ya. Ini 0, ini semuanya 0. Nah, ini untuk proyek 2, yang ini 1, ini 5, ini 2, ini 8, ini 1, ini 3 gitu ya. Nah, carilah revenue tertinggi gitu. Nah, berarti kalau misalnya mau pakai program dynamic, kita harus pikirin dulu gitu. Mau gimana? Ada berapa pabrik dan ada berapa jumlahnya gitu. Jadi kita harus perhatikan, oke, ini ya yang gawat itu ada tahapnya, Oh, ada tahapnya tahu, Kis. Wah, tambah susah. Ada tahapnya, berarti ada tahap. Jadi tahapnya adalah proses mengalokasikan dana. Setiap status menunjukkan jumlah modal yang dialokasikan pada setiap tahap. Jadi per tahap. Nah, nanti si pabrik 1, 2 masing-masing mengajukan proposal dan dia akan memiliki 3, 4, dan 2 alternatif proposal. Nah, berarti kan yang status yang berubah itu kan berarti jumlah modal yang diajukan pada tiap tahap kan. Gitu ya. Sampai nanti dia memenuhi sekian miliar gitu. Astaga, ini kompleks sih. Jadi berarti ya udah langkahnya bagaimana gitu kan ya. Nah, ini juga sebenarnya kayak cari cost terpendek sih untuk mendapatkan gini. Kita mencari jalur terpendek supaya cost-nya hemat kan. Kalau ini gimana caranya kita pakai sesedikit mungkin 5 miliar itu dialokasikan seoptimal mungkin untuk mendapatkan revenue tertinggi gitu aja sebenarnya guys. Nah, itu ya dihitung ya per ini. Dah, tunggu masih ada 1 menit Kak Cika mau jelasin yang knapsack dulu. Knapsack sedikit ya, guys. Oh, ini aja knapsack itu oke. Bentar aja, guys, bentar. Kalau knapsack itu adalah yang kata Kak Cika bilang, kita punya ransel jumlahnya dibatasi gitu ya. Misalnya gini, Mbak Kis punya ransel isinya 5 kilo. Terus cuman boleh ngisi barang beratnya 5 kilo. Tapi setiap barang ada value-nya. Mbak Kis harus masukin apa aja supaya beratnya nggak lebih, tapi untungnya optimal. Nah, itu juga problem NP. Nah, itu gitu ya. Tapi kan ini kan kalau pakai dynamic programming,
kita bisa, Kak Cika boleh nggak contohin kayak misalnya dynamic program itu kayak genetic algorithm lah, atau kayak tree lah ya, searching tree gitu. Nah, Balkis tuh breakdown aja kemungkinan barang yang boleh dimasukin tuh apa aja, kemudian dihitung secara fungsi yang paling optimal yang mana. Nah, kayak ini, akhirnya kan dapat nih. Misalnya barang yang boleh masuk cuma 3 misalnya gitu. Ya udah, gue cuma ambil 3 barang. Oh, dia nilainya 145 nih gitu. Jadi solusi optimumnya tuh 110. Artinya misalnya dia bawa apa sama apa. Nah, ini barangnya cuma 3 nih, Kis, yang boleh. Nah, yang paling optimum tuh bawa barang apa aja. Nah, tergantung kita juga kompleksitasnya, kayak setiap barang cuma boleh 1 atau setiap barang boleh berapa. Itu juga kan masuk ke dalam parameternya. Tapi dynamic programming itu kayak gitu. Jadi dia merumuskan, oke, gue parameter apa yang harus gue rubah-rubah supaya gue mendapatkan nilai yang paling optimal. Kadang-kadang gak ketemu yang paling optimal. Dah, one more ya guys. Sekarang TSP. TSP itu kita harus pergi ke semua kota dan balik lagi, dan gak boleh ngulang ke kota yang sama. Dan setiap kota itu kan ada cost-nya tuh, ada harganya. Jadi kan kayak saya berangkat dari A harus ke A lagi kan. Nah, dia kemana dulu? Ke B dulu, ke C dulu. Berarti kan itu kombinasi sebenarnya, Kis ya? Ya nggak sih? Permutasi. Kombinasi. Kombinasi dong. Ya kan? Jadi dari A ke B atau A ke C. Nah, itu tuh kan berarti gimana gitu. Berarti kita harus lihat arahnya kemana. Berarti harus kita ketahui simpul mana yang udah kita lewatin, simpul mana yang belum. Karena nggak boleh berulang. Gitu kan? Terus kita harus cari, fungsinya adalah mencari angka terkecil dari penjumlahan kos yang kita lewatin gitu kan. Nah, berarti caranya macam-macam gitu. Kalau Kak Cika kebayangnya paling gampang ya. Ini paling gampang ya, Kis. Kalau Balkis bingung sama TSP, bikin aja trik gitu. Kayak misalnya gue kalau ke sini dulu, sama ke sini dulu, sama ke sini dulu, sama ke sini dulu, mana dulu gitu. Dari sini bisa kemana lagi gitu. Jadi cari aja gitu, Kis. Jadi kita tuh sebenarnya bisa generate tree aja gitu. Nah, untuk setiap ini kan beda ya. Kayak misalnya, oke, gue dari A ke B dulu deh, atau dari A ke C dulu, atau ke D dulu, atau ke E dulu. Nanti dari B baru mau kemana lagi, misalnya dari E, terus ke F, ke G gitu kan. Kan gitu ya, Kis ya. Nah, itu tuh dynamic. Jadi kita bisa ngelihat, oke, kalau gue dari A ke B dulu, ini costnya berapa? Kalau B ke E, ini costnya berapa? Kalau B ke F, berapa gitu ya. Nanti kan terus ya, si G ke sini gitu. G kemana lagi gitu. Jadi nanti akhirnya gitu, kita tuh akhirnya kalau kita cari gitu ya, nah itu dynamic programming. Balkis terserah mau cari misalnya, oh gue mau coba kunjungi aja semua yang di atas dulu, baru turun ke bawah, itu breadth first search. Atau Balkis mau cari terus aja, gue cari sampai bawah banget deh, sampai sini, sampai mentok, sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini, terus kita hitung gitu ya berapa gitu. Itu depth first search. Atau mau cari pakai A bintang. Jadi ada cost perhitungan sebelumnya dan lain sebagainya. Nah, itu tuh dynamic programming, dan itu kalau ini dia pakai matriks itu. Dia pecahin misalnya, oke, mau dibagi berapa kota dan dihitung fungsinya gitu. Minimumnya berapa untuk setiap langkah gitu. Nah, jadi ditinjau mana simpul yang udah didatengin, terus totalnya berapa. Tapi kalau menurut Kak Cika sih paling gampang, bayangin aja kayak tri gitu, guys. Jadi kita ngebayangin kita ngevisit tapi untuk beberapa kemungkinan kayak gini misalnya, dari A ke B dulu hitung berapa. Kalau dari B kan dari A bisa ke A, bisa ke B, bisa ke E. Kalau dari A ke E terus ke D berapa? Kalau dari A langsung ke C berapa gitu kan ya. Nah, itu digambar aja, terus nanti dihitung aja optimalnya ya kan. 1 menit. Udah, habis ini burn out. Ya, Balkis tinggal bilang, nih dari A nih. A tuh mungkinnya kemana? Ke E, ke C, atau ke B. Gitu kan. Dari C, dari E mungkin kemana? Dari E mungkin cuma ke D. Oke, dari D bisa kemana? Dari D yang belum kemana gitu. Bisa kemana lagi? Oh, bisa ke E, nggak boleh dong kan udah pernah. Dari D bisa ke A, tapi kan ini baru berangkat dari A. Berarti enggak gitu ya. Berarti bisa ke C. Sama bisa ke B gitu.
Dari C bisa kemana? Dari C bisa ke pulang bisa ke B bisa ke D bisa gitu ya. Itu dibuat aja apa possibility. Cuman kalau di codingnya itu agak susah karena kita harus ngecek dia pernah divisit atau enggak gitu. Nah, si proses-proses yang ada di gambar-gambar ini tuh Kis ya, itu tuh sebenarnya ngasih label gitu. Jadi kalau kita udah pernah visit dia, itu harus dibuang dari daftar gitu. Kayak saya, oke, gue udah pernah ke Surabaya, berarti Surabaya keluar. Habis dari Surabaya gue mau kemana gitu ya. Dah, nanti pulangnya tuh gak boleh mampir Surabaya lagi, harus cari jalur lain gitu. Nah itu kan berarti kan semua itu makanya kompleks tuh karena itu, karena terlalu banyak possibility, terus pilihnya gimana. Sebenarnya paling gampang tuh brute force. Cobain aja semua possibility. Tapi kalau kita coba semua possibility, nggak ada resource-nya, nggak cukup. Gitu. Jadi makanya kita buat dynamic programming itu supaya secara taktis kita mencari solusi yang paling mungkin dari search space yang ada gitu, Kis. Begitu. Ada pertanyaan lu nggak, Kis? Kak Cika pidato panjang banget ini. Ada nggak? Kalau nanti misalnya masih ada yang kurang jelas, boleh nanya ya, Kis ya. Alright. Tapi intinya gitu lah. Lebih ke Gitu. itunya sih. Ada. Masih bingung nggak? Iya. Nah, paling gampang tuh gini, Kis. Eh kalau buat TSP gitu ya, ini sebenarnya membingungkan sih ini ya. Ntar tunggu TSP, sabar ya. Tunggu deh, ntar Kak Cika coba nanti cari bahan yang Bakis lebih gampang ngerti. Ntar ya, ada nggak ya TSP? Soalnya Kak Cika tuh mesti ngejelasin metode searching. Nah ini kan selalu gini kan. Intinya tuh gini. Kalau TSP, Bakis tuh bingung solusinya atau nih, ini aja deh. Ini ya. Solving. Apa? Ada nggak ya? Gitu ya misalnya. Kak Cika ada nggak ya contohnya? Ini. Nah, tuh kan kayak gini ya misalnya, nggak boleh. Berarti kita tuh intinya, permutasi deh. Permutasi bukan kombinasi, Kis. Jadi semua kemungkinan yang ada. Nah, sebenarnya kalau kita coding ya, itu tuh cuman tanda kutip ya. Kita mencari, kita generate rute aja gitu. Yang mungkin. Nah, setiap rute dihitung gitu. Itu kalau mau brute force ya, random lah misalnya. Ya misalnya gini, Kak Cika misalnya mau traveling salesman problem tapi cuma ke 3 kota gitu. Misalnya dari Bandung, Jakarta, Medan, Bandung, Jakarta, Medan, Bandung lagi. Atau Bandung, Jakarta, Medan, mana gitu. Kalau makin sedikit kan makin gampang ya, Kis. Solusinya cuma pendek gitu. Nah, itu Bakis bayangin gitu aja dulu gitu. Jadi kalau saya pada saat gue nggak ngerti deh maksudnya apa gitu ya. Kita sederhanain aja kayak misalnya nih ada kalau kotanya banyak kan pusing. Bakis bayangin aja misalnya, oke, kotanya cuma ada 4 deh atau 3 deh gitu. Nah, ini ada dari A kita rutenya nih. Kalau misalnya kita punya dari A ke C, dari C ke B, dari B ke A, itu udah pulang kan. Atau lebih bagus ke sini gitu. Ke B dulu, baru ke C, baru ke A gitu. Jadi rutenya kan cuman A, C, B, A, atau gitu kan. A, B, C, A kan, tinggal gitu kan. Nah, kalau Balkis lebih mudah ngebayanginnya kalau Kak Cika sih gitu. Jadi kita lihat nih, misalnya kita punya, oke, katakan kotanya banyak gitu ya. Si ini udahlah, si ini nggak usah dilihat lah gitu ya. Karena dia pasti pulang lagi ke sini gitu. Nah, berarti kita tinggal lihat 3 kota ini kan, possibility-nya berapa. Kalau misalnya Balkis nambahin, jadi misalnya A, B, C, D, E, A gitu kan, berarti antara A sama A ini kan permutasi dari ini kan, Kis? Benar nggak? Hmm. Jadi A
A terus ke C, ke D, ke B. Tapi nggak boleh berulang gitu. Jadi tinggal di apa namanya, diacak aja terus dihitung aja. Nah, cara ngitungnya gimana, Kak? Cara ngitungnya manual aja misalnya. Oke, kalau ACBA costnya berapa? Kayak misalnya di 100 nih. Nah, ini misalnya ke B. Sebenarnya kan kalau costnya pasti sama ya, Kis ya. Karena semua kota harus didatengin kan. Cuman mungkin yang pasti dipertimbangkan misalnya jarak gitu kan. Mana jarak terpendek. Ya misalnya ini jaraknya gimana gitu. Atau waktu dan lain sebagainya. Tapi bagi sederhananya gitu aja. Disederhanain jadi sedikit terus dirasioin. Oke, berarti gue harus ke sana dulu baru ke sana. Karena kalau kita lihat yang gini kan udah keburu pusing, maksudnya ini deh apa terlalu besar gitu kan, terlalu kompleks untuk dibayangin gitu. Ya Kis, kalau gini kan ini kebanyakan sih sebenarnya 5. Ya 5 kayak yang Kak Cika bilang tadi pas nih. Cuman jalur terpendek gitu kan, berarti mana dulu? Karena kan kalau A ke B ini kan bisa si B bisa ke E kan, karena mereka saling berhubungan kan. Nah ini juga bisa misalnya, ya saya loncat dulu kemana gitu supaya daripada ke kota yang itu dulu, mendingan dari sini baru ke sana gitu ya. Tapi intinya itu kan kombinasi dari huruf aja. Kalau mau gila sih di brute force aja, Kis. Semua dibuat possibility-nya, terus dihitung fungsinya aja, dijumlah-jumlahin gitu. Fungsinya kan tinggal jumlah. Nanti Bagis mulai nih bikin, gue gedein kotanya itu. Nanti kan kompleksitasnya tambah gede tuh kalau di brute force. Wah, mulai nggak mungkin ya, nggak mungkin nih bro. Berarti kita harus mulai membuat searching-nya gitu. Gitu, Kis. Oke, nanti ini burn out. Kita stop dulu. Ada pertanyaan lu nggak, Kis? Tadi masih belum terlalu jelas Yang mana? Yang mana, Kis? Coba yang nanti Bakis kirim ke Kak Cika yang Bakis bingung. Nanti Kak Cika kasih materinya deh yang terkait yang ini. Yang mana, yang Kis? lebih Mau jelas. dibikin lagi? Contoh soalnya ada gak? Soalnya bingung. Contoh soal untuk NP. NP. Iya. Oh ya udah nanti Kak Cika cariin deh. Udah, Oke. boleh. Oke. Oke, boleh nanti dicariin. Nanti Kak Cika kirim di WhatsApp aja ya. Oke. Oke. Oke, Kis. Berarti nanti nextnya kita berikutnya apa sih? Oh, apa ya? Iya. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Misalnya Balkis ada pertanyaan, Kak, boleh jelasin dulu nggak yang ini apa-apa? Tanya aja. Nah, ini sekarang nanti Kak Cika coba kasih contoh-contoh ya buat NP ya. Iya. NP complete gitu ya. Alright. Ya udah, kabarin ya, Kis, WA ya. Iya. Thank you so much. Dadah. Bye, Kis.